itu kami temukan bersama-sama dengan obat-obatan milik mendiang suaminya RE. RE tapi membenarkan Iya, itu jawabannya dia. apa? Gimana, Pak? Sementara keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan itu milik dari mendiang suaminya. Tapi ini harus kami dalami karena kami temukan saat penggeledahan untuk memastikan apakah keberadaan Sanax itu memang sah berada di sana. Maksudnya memang betul milik dari mendiang suaminya atau itu didapatkan dengan cara-cara yang lain. Prahara itu mengubah jalan hidup Ririn Ekawati. Citra Ririn yang tegar pasca kepergian sang suami Ferry pada 2017 lalu hingga jauh dari kabar miring seketika menghilang, bagai debu diterbangkan angin. Ririn yang meski sempat dinyatakan negatif, namun kemudian kembali menjalani pemeriksaan hingga terungkap pengakuan mengejutkan terkait pil Sanax. Sepertinya harus menahan nafas untuk benar-benar bebas dari jeratan narkoba. Bayangan jeratan hukum kembali jadi mimpi buruk baginya. Jadi kalau udah Tuhan kasih begini, ya udah. Semuanya itu pasti punya alasan. Dan di saat Tuhan kasih seperti ini, mungkin Tuhan mau kasih aku pelajaran dalam hidup. Lo nggak akan bisa sekuat ini kalau lo nggak lewatin banyak hal. Betul. Dan kita kadang suka lupa dengan apa yang kita udah jalanin. Jadi takdir Tuhan itu selalu yang terbaik kalau aku bilang. Dan aku menerima itu Dengan dada, senang hati dan semangat. semangat, lapang dada dan terima. Ya dinikmati semuanya. Dihadapi, dijalani, disyukuri, dinikmati semuanya. Ririn tak menyangka bakal terjerumus dalam pusaran masalah ini. Tapi mau bagaimana, nasib berkata lain. Pun untuk sementara waktu, Ririn harus berpisah dari buah hati yang tentunya dengan setia menanti kepulangannya ke rumah. Pada titik ini pula, sejumlah pertanyaan terlintas. Bagaimana nasib anak-anak Ririn kini? Kalau aku udah punya rumah kecil tapi punya rumah sendiri. Yang penting keluargaku nggak berkekurangan, masih bisa makan. Terjebak dalam pusaran dugaan kasus narkoba, Ririn terpaksa harus melepas tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga. Untuk sementara, anak-anak harus tinggal di rumah tanpa dirinya. Entah sampai kapan, hanya hasil pengembangan serta penyelidikan aparat polisi yang bisa memberi kepastian. Di sisi lain, dengan pesona kecantikan yang bersinar, hingga citra diri yang jauh dari kabar miring meski berstatus janda, Ririn tentunya dinilai sebagai public figure yang baik-baik. Pun tak ada yang menyangka kalau Ririn bisa terjebak dalam dugaan kasus barang haram ini. Tapi mau bagaimana, sang asisten menyebut kalau Ririn sempat dikasih pil psikotropika, serta kini masih dalam proses pemeriksaan. Meski begitu, benarkah Ririn masih harus menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut? Telah menyiapkan bekal untuk hidup anak-anaknya yang kini harus berpisah darinya. Aku percaya rezeki anak tuh pasti ada. Rezeki Jasmine ada, rezeki Katlea ada, semuanya gitu. Dan gak banyak juga orang tahu kan selama ini selain syuting kan emang aku punya usaha di Kalimantan. Itu dia tuh, aku pengen nanya itu biar orang-orang pada tahu. Di Kalimantan yang memang sudah lama, jadi memang ada alat berat, ada beberapa kos-kosan dan segala macamnya yang memang bukan di Jakarta, aku di Samarinda dan di Balikpapan. Ya usaha-usaha itu memang ada terus dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi kalaupun aku nggak bekerja di bidang entertain ini, emang ada bisnis itu. Memang nggak besar, tapi alhamdulillah itu bisa mencukupi keluargaku dan emang itu usaha keluarga. Jadi aku sama pamanku barengan gitu. Sampai saat ini masih terus. Pokoknya apapun yang menyangkut anak-anak, pasti aku langsung emosi ibaratnya, apalagi sesuatu yang menurutku nggak benar dan itu soal anak-anakku, aku pasti langsung nggak terima. Kalau akunya sendiri mau diomongin apa aja terserah, udah sering, nggak usah di sosial media, di sekitaran aja suka diomongin gitu kan, udah tahap nggak peduli gitu. Tapi kalau soal anak-anak dan keluarga, aku adalah orang pertama yang ngebelain itu. Jangan pernah sentuh anak-anakku intinya. Seketika jalan hidup Ririn seperti meniti titik balik. Sirna sudah segala citra positif yang selama ini dibangun.
Padahal Ririn pasca ditinggal sang suami, Ferry, yang meninggal ketika dirinya tengah menjalani ibadah umroh 2017 silam, telah bangkit serta menata diri untuk menjalani hidup dengan setampuk tanggung jawab sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Tapi mau bagaimana, Ririn kini seperti kembali terperosok dalam kesedihan. Meski kesedihannya tak sama seperti saat menumpahkan air mata ketika sang suami dikabarkan meninggal dunia pada 2017 silam. Pas dia lagi sakit dia nggak bisa ngomong kan, dia udah pakai selang. Terus dokter teleponan sama aku, dia bilang ini kalau seandainya dibiarin di sini mereka riskan gitu keadaannya, mereka nggak punya alat-alat. Jadi udah 50%. Dokternya tuh udah ngomong pahit-pahitnya ke aku di telepon. Jadi Ririn harus banyak berdoa. Jadi kita harus kirim ke RSPI. Akhirnya aku memutuskan karena dokter juga mikir kalau itu yang terbaik. Akhirnya dia juga seperti itu. Nah sebelum dia dibius itu dia masih sadar, dia bilang dia mau dibawa ya Dea. Dia mau dibawa ke sana aja biar yang cepat aja yang baik. Iya yang terbaik buat dia gitu. Sampai akhirnya sempat video call setelah dia udah pasang oksigen yang lewat selang itu, udah nggak bisa ngomong, dia cuma ngeliatin aku doang. Dia nggak ngomong apa-apa tapi kayak matanya tuh kayak aku nggak apa-apa kok gitu. Aku setiap kali pergi ninggalin dia, saya suruh adek atau teman dekatnya Ferry atau ada Indra asisten saya yang selalu nemenin dia kemana-mana. Dan Indra lihat persis selama 2 hari itu dia nggak ngomong, dia cuma tiduran, demam, nggak bisa apa-apa. Sampai akhirnya nafasnya dia susah. Itu yang terakhir aku dengar laporan. Sempat foto, jadi video call segala macem. Dia bilang sama adekku, sorry aku belum bisa ngobrol sama kakak, maksudnya sama aku karena dia lagi susah banget nafas. Adekku, teman-teman yang selalu nemenin dia selalu kasih kabar kalau dia demam. Sampai akhirnya jam 12 lewat dari RSCM Kencana, karena di RSCM nggak ada ruangan ICU yang bisa jadi dipindahin ke RSPI karena RSPI punya alat-alat itu dan ruang ICU-nya waktu itu ada yang kosong. Ririn yang bersinar sebagai pemain film, sinetron hingga bintang FTV itu seketika bak meredup. Tak hanya itu, beberapa tahun belakangan Ririn seperti sedikit berjarak dari aktivitas di panggung hiburan. Popularitas Ririn sedikit menurun. Pun sejauh ini kabar tentang Ririn nyaris tak terdengar di kanal media hiburan. Lantas mungkinkah sebelum terseret dalam dugaan kasus narkoba, Ririn memang tengah sepi tawaran di panggung hiburan? Pun terkait kabar asmara, Ririn bagai tak lagi jadi magnet pemberitaan. Meski statusnya sebagai janda cantik yang mempesona. Kan sempat waktu itu tuh ada omongan kayak gini nih sih. Waktu pas Ferry baru meninggal, sempat ditanyain nama wartawan, ada mau nikah lagi nggak? Belum 40 hari. Aku tuh kayak langsung ngomong, kayak aku nggak mau nikah lagi ya. Bukan akunya ini sekarang mengelak kata-kata itu, tapi sampai saat ini juga akhirnya aku memang belum menikah kan. Itu omongan di saat Ferry baru meninggal. Aku tapi nggak, selalu diingetin mamaku nggak boleh kamu ngomong seperti itu karena takdir Tuhan itu nggak pernah ada yang tahu. One day kamu bisa ketemu sama orang dan akhirnya dia bisa menerima keadaan kamu dan kamu menikah, kamu nggak akan bisa tahu. Untuk mencari pacar atau mencari itu nggak pernah sampai saat ini. Buat single parent di luar sana, ya lakukan apapun dari hati, dengan hati untuk orang-orang yang kamu sayang. Tutup telinga, jangan dengerin apapun yang kalian nggak mau denger. Bodoh amat. Mereka itu nggak kasih makan kita. Yang kasih makan kita, yang bikin kita bahagia itu kita sendiri.